Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, tentunya ini menjadi sangat penting untuk kita bahas tentang kaidah-kaidah Bahasa Indonesia. Karena tentu saja hal ini tidak dapat kita pisahkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang seringkali menjumpai banyak kesalahan tentang penempatan dan penggunaan huruf kapital itu sendiri. Apa sih huruf kapital itu? Ya, pengertian dari huruf kapital atau sering disebut juga dengan huruf besar. Nah, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Nah, huruf pertama nama diri dan sebagainya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, di sini contohnya apa maksudnya? Nah, jadi yang A-nya itu huruf kapital. Yang kedua, dia membaca buku. Nah, yang dianya itu, yang awalan D-nya itu juga menggunakan huruf kapital. Dan di situ juga bisa dilihat contoh-contohnya ya. Jadi awalan kalimat awalan itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya contoh Amir Hamzah. Nah, Amir Hamzah di sini kan nama ya. Berarti A-nya itu menggunakan huruf kapital dan H-nya itu juga menggunakan huruf kapital. Kalau untuk julukan misalkan Dewa Pedang, berarti D-nya juga di situ menggunakan huruf kapital dan P-nya itu yang menunjukkan pedang itu juga menggunakan huruf kapital. Catatan yang harus kita ingat ya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya contohnya di sini ikan mujair. Nah, kenapa dia tidak menggunakan huruf kapital? Karena mujair di situ termasuk nama jenis, termasuk ke dalam jenis. Yang contoh yang lain yaitu 5 ampere. Nah, 5 ampere di sini dia termasuk ke dalam satuan ukuran, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas misalkan Abdul Rahman bin Jaini. Jadi binnya di situ tetap menggunakan huruf kecil, dia tidak menggunakan huruf kapital. Atau contoh huruf pertama kata tugas misalkan ayam jantan dari timur. Nah, darinya itu tetap menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalkan contohnya, adik bertanya, tanda petik, kapan kita pulang? Nah, yang K di dalam tanda petik itu menggunakan huruf kapital untuk awalannya. Terus contoh yang lain misalkan, orang itu menasihati anaknya pakai tanda petik, berhati-hatilah nak. Nah, jadi di dalam tanda petik yang berhati itu untuk awalan B-nya menggunakan huruf kapital juga. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya di sini Islam ya, I-nya menggunakan huruf kapital, Kristen menggunakan juga huruf kapital untuk K-nya itu ataupun awalannya, dan seterusnya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalkan contohnya di sini Sultan Hasanuddin. Nah, si sultannya itu S-nya juga menggunakan huruf kapital karena di sini termasuk gelar kehormatan. Atau contoh gelar akademik yang mengikuti nama orang, sarjana hukum Irwansyah. Jadi S dan H-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalkan contohnya, selamat pagi dokter, jadi D-nya itu menggunakan huruf kapital. Atau silakan duduk profesor, jadi P-nya itu menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalkan Wakil Presiden Adam Malik. Nah, jadi wakil presidennya di sini menggunakan huruf kapital W dan P-nya. Terus contoh yang lain misalkan Perdana Menteri Nehru juga menggunakan huruf kapital untuk P dan M-nya karena di situ unsur nama jabatan. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan contohnya
bangsa Indonesia. Nah, jadi I-nya di situ Indonesianya menggunakan huruf kapital untuk awalan Indonesianya karena di situ menunjukkan nama bangsa. Atau suku Dani. Nah, Daninya di sini yang D-nya itu menggunakan huruf kapital karena di situ ada unsur nama suku bangsa. Catatan yang harus kita ingat ya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan contohnya di sini pengindonesiaan. Jadi dia tidak menggunakan huruf kapital karena dia di situ merupakan bentuk dasar kata turunan. Atau contoh yang lain, kata asing, ke Inggris-Inggrisan ataupun ke Jawa-Jawaan juga tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalkan contoh untuk nama tahun Hijriah, jadi hanya menggunakan huruf kapital. Atau untuk nama bulan, misalkan bulan Agustus, jadi Agustusnya di situ awalan A-nya juga menggunakan huruf kapital. Selain itu juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, jadi awalannya itu menggunakan huruf kapital. Nah, catatan yang harus kita ingat, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Di situ kalian bisa lihat contohnya ya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya di situ Jakarta, jadi J-nya menggunakan huruf kapital. Asia Tenggara, jadi A-nya di situ menggunakan huruf kapital dan T Tenggaranya di situ juga menggunakan huruf kapital. Catatan yang harus kita ingat, yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalkan contohnya berlayar ke teluk. Nah, teluknya di situ tidak menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain, mandi di sungai. Nah, sungai di situ juga tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya jeruk Bali. Jadi Balinya tidak menggunakan huruf kapital. Kacang Bogor, Bogornya juga tidak menggunakan huruf kapital. Kalian juga bisa dilihat di situ contoh yang bukan termasuk nama jenis, bisa dibaca aja di situ. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, atau untuk. Misalkan contohnya di sini Republik Indonesia, jadi menggunakan huruf kapital untuk awalannya. Contoh yang lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia juga menggunakan huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, atau untuk, yang tidak terletak pada posisi awal kalimat. Nah, di situ kalian bisa lihat contohnya sendiri ya. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya misalkan S.H, ya, yang mengatakan sarjana hukum. Nah, jadi SH-nya di situ menggunakan huruf kapital. Atau contoh yang lain, doktor misalkan DR, ya, jadi D-nya menggunakan huruf kapital. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan ataupun pengacuan. Kalian bisa lihat contohnya di situ. Catatan yang harus kita ingat, yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan ataupun pengacuan. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan sudahkah Anda tahu? Jadi Andanya di situ, A-nya di situ menggunakan huruf kapital dan seterusnya. Selanjutnya yaitu huruf miring. Nah, huruf miring ialah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Nah, huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah ataupun kata yang berasal dari bahasa asing. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, bukunya di situ Salah Asuhan. Jadi dia ditulis dengan menggunakan huruf miring.
Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan ataupun mengkhususkan huruf, bagian kata, kata ataupun kelompok kata dalam kalimat. Contohnya di sini, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi yang dikhususkan di situ adalah kata abad. Yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi yang dikhususkan di situ adalah ataupun yang ditegaskan di situ adalah diantar dan mengantar. Jadi di dan me-nya di situ menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Misalkan ucapan pausiju ya, dalam kurung tepung tawar, artinya ya menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, di situ kan pausiju di situ kan dalam bahasa Aceh artinya tepung tawar. Catatan yang harus kita perhatikan, yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga ataupun organisasi dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan ataupun naskah mesin tik, bukan komputer ya, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat ataupun teks berbahasa asing ataupun berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya yaitu huruf tebal. Nah, pengertian dari huruf tebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Nah, huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal juga terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal dalam cetakan komputer. Nah, penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada ikon bold. Akan tetapi dalam ketikan manual ataupun tulisan tangan, huruf tebal juga ditandai dengan garis bawah ganda pada kata yang dimaksud. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalkan contohnya di sini, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi DH-nya itu dikasih huruf tebal karena di sini menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalkan contoh subbab di bawah ini ya, 1.1 latar belakang dan masalah. Terus 1.1.1 latar belakang. Nah, ini kalau ada subbab seperti ini dia harus ditulis dengan huruf tebal. Terus ada contoh berikutnya ya, subbab juga 1.1.2 masalah. Itu juga menggunakan huruf tebal. Pokoknya kalau subbab ataupun judul buku itu dia harus menggunakan huruf tebal.